Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumi fid-darain amin. Wa auhallahu ila Adam alaihi salam arba'u khisalin fihinna jima'ul khair laka wa liwaladika khaslatun li wa khaslatun laka wa khaslatun fima baini wa bainak wa khaslatun fima bainaka wa baina ibadi. Amma allati hiya li fata'buduni la tusyriku bi syai'a wa amma allati hiya laka fa'amaluka adzika bihi wa amma allati hiya fima baini wa bainaka fa'alaika ad-du'a wa alayya al-ijabah wa amma allati hiya fima bainaka wa baina ibadi fatashabuhum bima tuhibbu ay yashabuka bihi ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu arda. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi ini wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Arba'u khisalin, ada 4 perkara, fihinna, di dalam 4 perkara ini, jima'ul khairi laka wali waladik. Ini ada keseluruhan daripada kebaikan, seluruh daripada kebaikan untuk kamu dan untuk anak-anak kamu. Artinya apa? 4 hal ini ketika kita lakukan, ketika kita amalkan, maka itu adalah seluruh daripada kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kamu ataupun untuk anak-anak kamu. Seluruh kebaikan artinya apa? Dia akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. 4 daripada perkara ini, yaitu yang pertama khoslatun li, ada 1 perkara untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. 1 perkara itu untuk aku. Kemudian yang kedua, wa khoslatun laka, 1 perkara untuk kamu. Kemudian wa khoslatun, dan 1 perkara yang ketiga, fima baini wa bainaka, yaitu antara aku dan antara kamu. Artinya apa? Hubungan antara aku dan hubungan denganmu. Ini Allah yang mengatakan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa khaslatun, dan 1 perkara lagi, fima bainaka wa baina ibadi, antara kamu dengan antara hambaku, antara sesama makhluk, antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya di sini Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, tentunya juga untuk kita ya. Mewahyukan kepada Nabi Adam ada 4 perkara yang apabila kita lakukan 4 perkara ini, kita amalkan 4 perkara ini, itu ada seluruh daripada kebaikan baik untuk kamu ataupun untuk anak-anak kamu. Nah, itu kita perlu tahu ini apa 4 perkara ini. Dibagi 4 perkara itu, ada 1 perkara khusus untuk Allah, 1 perkara untuk kamu setiap hamba. Yang 1 perkara lagi ya, 1 perkara untuk aku, kata Allah, 1 perkara untuk kamu, 1 perkara antara aku dengan antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan 1 perkara yang terakhir, yaitu antara kamu dengan hambaku. Artinya apa? Antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa ini maksud khoslatun li? Apa ini maksud khoslatun lak atau yang lainnya? Dijelaskan di sini. Khoslatun li wa khoslatun laka wa khoslatun fima baini wa bainak wa khoslatun fima bainaka wa baina ibadi. Ammallati hiya li, adapun perkara yang untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fata'buduni, yaitu kamu menyembah kepada aku, beribadah kepada aku, la tusyriku bi syai'a, kamu tidak menjadi orang yang menyekutukan aku dengan apapun.
Perkara yang pertama yaitu sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid ilallah. Kita tidak menyekutukan Allah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hal yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau meyakini, ya kita jangan meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita jangan merekayasa dengan apa yang direkayasa oleh manusia, dengan adanya Tuhan berupa patung ataupun pahatan ataupun gambar, ya, ataupun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menjadikan Tuhan kecuali Allah. Itu satu perkara untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa tauhid, tanpa mengesahkan Allah, tanpa tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kita semuanya ini apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beribadah kepada Allah tanpa tauhid, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah tujuannya lainnya, ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa ketika kamu menjadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa selain syirik, dosa selain menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain menyekutukan Allah, selain mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tapi liman yasha. Kan itu jangan kita enggak apa-apa, yang penting Allah Maha Pengampun, kita nanti bertobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah akan menerima taubat siapapun yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang akan bertobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini katakan apa? Liman yasha, bagi Allah yang kehendaki. Kalau Allah menghendaki kita diampuni dosanya, ya diampuni. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak diampuni dosa kita. Karena itu jangan menyepelekan dosa. Karena itu jangan kamu menganggap enteng itu dosa sehingga Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni, enggak apa-apa saja kita maksiat sekarang. Allah ketika kita bertobat akan diterima tobat kita. Iya, kalau kita diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan ampunan kepada kita. Karena di situ dikatakan apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni selain dosa menyekutukan Allah, tapi liman yasha, bagi orang yang Allah menghendaki untuk diampuni. Karena itu jangan ngentengkan dosa. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini kalau secara i'tiqad, secara keyakinan, yaitu tidak meyakini selain Allah Subhanahu wa taala, dia ya tidak meyakini selain Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Tuhan. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara murni, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan, alla ma'buda fil wujud illallah, tidak ada yang patut untuk disembah kecuali Allah. Kadang-kadang kita ini tetap menyembah Allah, tapi secara makna kadang-kadang kita mentuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu mentuhankan harta, ada orang itu yang mentuhankan manusia, ada orang itu yang mentuhankan uang. Uang baginya segala-galanya. Hati-hati. Walaupun dia sholat kadang-kadang, tapi dalam keyakinannya kita kalau nggak punya uang nggak bisa hidup. Uang ini segala-galanya. Hati-hati kalimat seperti itu. Kadang-kadang kalimat seperti ini bisa menjadikan apa? Kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Yaitu kita yakini bahwa tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, makna daripada tauhid ilallah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikatakan satu bagian tadi yang khusus untuk Allah, yaitu kamu menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Tidak ada tujuan ketika kita melakukan ibadah kecuali Allah. Itu juga dikatakan apa? Dikatakan tauhid ilallah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin. Kamu menjadi orang yang ikhlas, tujuannya hanya mengharap pahala dari Allah, tujuannya hanya lillah, bukan untuk yang lainnya. Itu yang dikatakan tauhid ilallah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Karena kalau tidak ada ini, apapun yang di bawahnya sia-sia. Semua khoslat kalau tidak ada yang pertama ini sia-sia. Karena itu dikatakan, kalau kamu melakukan 4 hal ini, wahai Adam, maka kamu akan mendapatkan banyak daripada kebaikan bagi kamu dan untuk anak-anak kamu. Yang pertama katanya Pak, khusus untuk aku satu perkara, yaitu apa? Kamu menyembah kepada Allah, kamu beribadah kepada Allah hanya untuk aku, tidak untuk yang lainnya. Jangan sampai kamu menjadi orang yang menyekutukan Allah atau mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa khaslatun laka, satu perkara untuk kamu. Apa satu perkara untuk kamu itu? Ammallati, adapun allati yang hiya, satu perkara tadi laka untuk kamu, fa'amaluka, yaitu amal perbuatan kamu, adzika bihi, aku akan membalasnya untuk kamu. Artinya yang amal yang dikatakan satu perkara khusus untuk kamu, yaitu amal perbuatan baik kamu. Itu untuk kamu, bukan untuk Allah. Karena itu jangan kamu menganggap ibadah yang kamu lakukan itu adalah untuk Allah. Bukan, itu khaslatun lak. Itu satu perkara untuk kamu, manfaatnya juga untuk kamu. Tidak ada manfaat bagi Allah dan tidak ada madarat bagi Allah jika kamu tidak beramal. Itu adalah khoslalak, itu adalah satu perkara untuk kamu. Karena itu kalau kamu itu sholat, kita ini sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan memberikan sesuatu kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita memberikan manfaat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga sama ketika bersedekah, itu bukan bersedekah artinya kita membantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak. Itu khaslatun lak, itu bagian perkara ibadah yang untuk kamu sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu baca Al-Quran juga sama, itu adalah untuk kamu, bukan kamu itu menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak. Itu semuanya adalah khaslatun lak, bagian untuk apa yang manfaatnya untuk kamu sendiri. Karena itu Allah akan membalas kepada kamu. Artinya ketika kamu melakukan ibadah yang mana itu untuk kamu, seperti kamu sholat, kamu baca Al-Quran, kamu bersedekah, itu kan untuk kamu. Sudah itu ibadah untuk kamu, ditambah lagi oleh Allah SWT, Pak, adzika, aku akan membalas kepada kamu bihi, dengan itu amal perbuatan baik kamu. Artinya Pak, Allah ngasih pahala kepada kamu, Allah mengganjar dengan kamu. Nantinya Allah akan berikan kenikmatan di dalam surganya. Sudah amal untuk diri kamu, tidak ada manfaat untuk Allah, sedikit pahala. Karena itu ya kita beramal bukan untuk Allah. Jangan menganggap amal ibadah itu yang kita lakukan untuk Allah manfaatnya, ataupun ketika kita maksiat menganggap itu akan merugikan Allah. Tidak sama sekali. Karena itu Allah menegaskan apa? Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallaminil abid.
Man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal perbuatan baik, falinafsi, untuk dirinya sendiri, tidak ada manfaat, tidak ada kelebihan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaa, barang siapa berbuat jelek, wa man asaa fa'alaiha, maka itu perbuatan jelek akan merugikan dia sendiri, tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Tuhan kamu itu tidak pernah merugikan, membahayakan terhadap hambanya, tidak pernah mendolimi daripada hambanya. Karena itu ini satu bagian yang dikatakan khusus untuk kamu, yaitu apa? Amal perbuatan baik kamu. Karena itu perbanyak untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang taat itu akan menjadi apa? Mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah menjadi mulia karena ibadah kita, tapi orang yang taat kepada Allah, dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah menjadi mulia dengan ibadah kita. Jangan dibalik. Karena itu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Jangan kamu beribadah kecuali untuk Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak berbuat baik, banyak beramal soleh. Kenapa? Karena amal soleh kamu itu akan menguntungkan kamu. Jangan berbuat maksiat, itu akan merugikan kamu. Ketika kamu menjadi orang yang taat kepada Allah, ketika kamu menjadi orang yang melakukan amal soleh, maka Allah akan mengganjar kamu, Allah akan memberikan pahala kepada kamu. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga dikatakan fa khoslatun. Yang ketiga yaitu khoslatun fima baini wa bainaka, yaitu satu perkara antara aku, hubungan aku dengan apa? Dengan kamu. Antara hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu khoslah yang ketiga? Wa ammalati hiya fima baini wa bainak fa alaika du'a wa alayyal ijabah, yaitu hubungan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kamu, yaitu fa alaika, sepatutnya bagi kamu ad-du'a, untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alayya, hubungannya dengan Allah apa? Wa alayya, ketika hambaku meminta, alayyal ijabah, maka wajib bagi aku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Mengijabahi daripada segala doanya. Berarti ini hubungan apa? Yang pertama khusus untuk Allah, itu ibadah, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua khusus untuk hamba, yaitu apa? Beribadah, beramal soleh, Allah akan memberikan pahala kepadanya. Yang ketiga antara Allah dengan hambanya, antara seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu apa? Dianjurkan untuk setiap hamba untuk selalu memohon kepada Allah, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tugasnya Allah Subhanahu wa taala? Membalas atau mengijabahi daripada doanya. Ini antara hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, tugas kamu berdoa, ya, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan menerima doa kamu. Tugas kamu berdoa, minta sama Allah. Kata Allah, aku yang akan mengijabahi daripada doa kamu. Seakan-akan Allah mengatakan gini, hei hamba-hambaku, hei manusia, perbaiki hubungan kamu dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan aku, Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Yaitu selalu minta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan selalu menerima doa kamu. Perbaiki hubunganku denganmu, perbaiki hubungan kamu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa? Kamu selalu minta kepada aku akan mengijabahi, aku akan mengabulkan daripada segala doa kamu. Ud'uni astajib lakum, minta sama aku akan mengijabahi daripada doa kamu. Itu sebesar apapun. Kalau Allah sudah mengatakan minta sama aku, ya jangan kecil-kecil. Sebesar apapun daripada permintaan kamu, doa kamu, ya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan sia-sia.
la yukhayyib man da'a, la yukhayyib man raja. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan bagi orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan sia-sia. Siapapun yang minta akan dikasih. Kenapa? Itu adalah khoslah fima baina abdih ya walillah, antara hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya seorang hamba minta, Allah akan mengijabahi, Allah akan menerima daripada segala permintaannya. Kemudian perlu diketahui gini, kadang-kadang kita ini sudah berdoa, tapi kadang-kadang salah dalam bersikap ketika berdoa. Doa itu apa sih doa itu? Doa itu permohonan, bukan perintah. Nah, ini kadang-kadang keliru. Kita minta sama Allah, tidak dikasih, marah. Kemudian kita tidak mau minta lagi. Kemudian kita maksiat kepada Allah. Seakan-akan itu berarti apa? Doa itu bukan permohonan, tapi apa? Perintah. Ada orang datang sama saya, minta sesuatu, nggak saya kasih, gampang sudah. Apa dia marah? Tidak berat, malah milik saya sendiri, dia minta, saya mau kasih, saya mau tidak mau memberi kepada dia, terserah saya. Kan seperti itu. Ini ada orang minta, dari kasih marah-marah, kamu itu tidak benar, marahi. Doa itu bukan perintah. Doa itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang minta, ya Allah, sekarang ya Allah, aku pingin uang 1 miliar. Loh, sing Tuhan ini siapa? Yang Tuhan ini siapa sekarang? Ya Allah, sekarang ya Allah, aku pingin sehat. Loh, ini minta atau memerintah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan salah diartikan. Doa itu permohonan, bukan perintah. Itu yang harus kita ketahui dulu. Ya, jangan, karena itu ketika minta kepada Allah, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita terburu-buru, yaitu berarti namanya apa? Perintah kepada Allah, bukan bukan memohon kepada Allah. Karena itu apa? Yang sabar ketika minta kepada Allah, kapanpun Allah akan ijabahi, ya kita terima. Berarti itu waktu yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum dikasih, minta sama Allah tidak dikasih, ya minta lagi. Minta terus, ya. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang itu Allah itu ya tidak mengijabahi kepada hambanya spontan. Minta tidak langsung dikasih kadang-kadang. Kenapa? Karena Allah senang terhadap hamba tadi itu apa? Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang. Bahkan kadang-kadang orang soleh yang minta tidak langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah senang ketika diminta itu. Ya, dia merasa butuh kepada Allah, senang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah akan memberi, wah diberi yang istimewa pasti tentunya. Karena itu jangan terburu-buru ketika kita apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu senang kadang-kadang mendengarkan daripada hambanya selalu memohon, selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan sampai kita terburu-buru. Karena itu dikatakan innallaha yaqbalu doa al-abdi ma lam ya'jal yaqulu da'autullaha falam yustajab li. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu menerima doa daripada seorang hamba. Allah akan selalu menerima doa daripada seorang hamba malam ya'jal, semenjak dia tidak terburu-buru. Ya, seakan-akan dia berkata ya gul, dia mengatakan da'autu, aku sudah minta sama Allah, falam yustajab li, kok dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya tunggu. Allah itu kalau memberikan kepada hambanya itu yang terbaik. Kadang-kadang yang kita minta itu belum tepat waktunya. Kadang-kadang yang kita minta itu bukan satu kebaikan mungkin, karena itu Allah tidak memberikan kepada kamu. Pernah kita bahas dulu kan? Setiap doa dari seorang hamba pasti dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sesuai dengan permintaannya langsung dikasih spontan. Karena itu yang terbaik untuk dia. Kadang-kadang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunda permintaannya tidak dikasih secara langsung. Kenapa? Karena Allah tahu waktu yang tepat untuk memberikan permintaan tadi itu.
Oh kalau dikasihkan sekarang mungkin tidak akan hadir pengajian lagi. Oh kalau dikasih sekarang mungkin dia akan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha tahu mana waktu yang paling tepat untuk memberikan daripada permintaannya. Kadang-kadang yang diminta dari dikasih, tapi dikasih dari yang lainnya. Seperti kadang banyak orang minta, ya Allah mudah-mudahan jodohku dia ya Allah. Ternyata tidak dikasih, tapi dikasih jodoh lain. Kenapa? Itu yang terbaik untuk dia. Jodoh yang dia minta belum tentu itu yang terbaik. Kita nggak tahu di belakangnya nantinya. Setelahnya gimana keadaannya kita nggak tahu. Tapi ternyata apa? Yang lain yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan yang dia minta, jodoh yang lain ternyata yang lebih baik. Karena itu pasti ketika orang minta sama Allah akan dikasih. Tapi ya tadi itu, kadang-kadang bukan sesuai dengan permintaannya. Kemudian kadang-kadang doa yang dia minta tadi itu tidak dikasih yang lainnya, tidak ditunda. Tapi apa? Doanya manfaat untuk menghalang daripada apa musibah yang akan terjadi kepada dia. Kadang-kadang dia akan mendapatkan bala, akhirnya apa? Doa tadi bisa menolak daripada bala yang akan mengena kepada dia. Karena itu pasti manfaat doa kamu. Kalaupun semuanya enggak katanya, kalaupun semuanya enggak, dia banyak berdoa, tidak dikasih spontan, tidak ditunda, tidak dikasih yang lain, tidak dibuat untuk menolak daripada bala. Doanya disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di hari kiamat akan diganti dengan pahala yang besar. Bahkan dia akan melihat begitu banyak pahalanya, dia akan heran. Ini untuk siapa ya Allah? Kok begitu banyak pahala ini? Ini untuk kamu. Loh aku tidak pernah melakukan semuanya ini ya Allah. Iya, memang kamu tidak pernah melakukan semuanya ini. Tapi ini adalah doa-doa kamu ketika di dunia yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dia akan mengatakan apa? Ya laitani, ya seandainya apa doa-doaku semuanya yang di dunia itu tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu lebih baik bagi aku. Karena itu banyak berdoa. Jangan kita berat untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai diceritakan gini, doa itu kadang-kadang ditunda. Ini terjadi bahkan kepada para anbiya. Di antaranya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu ketika umur 90 tahun, istrinya umur 56 tahun. Nabi Zakaria umurnya 90 tahun. Nabi Zakaria ini belum punya anak, gak punya anak. Akhirnya Nabi Zakaria ini dia itu memegang kunci, karena Maryam ibu daripada Sayyidina Nabi Isa alaihissalam itu dia ditaruh di satu tempat yang mana tidak ada orang yang bisa masuk tempat tadi itu kecuali Nabi Zakaria. Dan yang megang kuncinya Nabi Zakaria. Tidak ada yang bisa masuk. Terisolasi sudah. Tidak mungkin ada siapapun yang bisa masuk tempat tadi itu. Tapi satu saat Nabi Zakaria ketika membuka daripada ruangan tadi yang ada Maryam. Maryam bukan seorang, bukan nabi, perempuan. Ketika dibuka ternyata didapatkan di ruangan tadi itu berbagai macam buah-buahan yang nikmat. Buah-buahan yang bukan di musimnya, bahkan buah-buahan itu tidak tumbuh di daerah itu. Segala macam buah-buahan. Akhirnya Nabi Zakaria tanya, "Lu dari mana kamu ini semuanya? Anna laki hadza?" Dari mana kamu ini mendapatkan semuanya daripada buah-buahan ini? Akhirnya dia mengatakan apa? Maryam, galat. Dia mengatakan, "Iya min indillah." Itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Hatinya tersentak hatinya. Loh, berarti Allah itu akan memberikan apapun walaupun itu adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang mungkin sulit terjadinya. Bayangkan buah-buahan bukan di musimnya dan tidak tumbuh di daerah itu, ada di tempatnya Maryam dan masih seger lagi, nikmat lagi buah-buahannya dari itu. Allah memberikan langsung, padahal tidak ada pohonnya, bukan di tempat itu, bukan musimnya, tapi Allah bisa, Allah Maha Mampu. Akhirnya tersentuh daripada Nabi Zakaria untuk apa? Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Setiap saatnya, karena dia belum punya anak, setiap saatnya memohon, ya Allah berikan aku, karuniakan aku seorang anak.
karuniakan aku seorang anak. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah putus asa. Setelah memohon kepada Allah 40 tahun baru dikaruniai anak. 40 tahun. Berarti Nabi Zakaria umurnya berapa? 130 tahun. Kan tadi mulai umur 90. 40 tahun berarti 130 tahun. Istrinya sudah umur berapa? 96 tahun. Tapi Allah akhirnya mengaruniai seorang anak. Karena itu kalau minta kepada Allah jangan terburu-buru. Iki sik rong dino dak is doa-doaan. Sik rong dino doa wis tak gelem minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mohon kepada makhluk, sudah. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kamu berharap kepada makhluk. Kadang-kadang kita berharap kepada makhluk banyak kecewanya. Tapi kalau kamu berharap kepada Allah, enggak mungkin kecewa. Enggak mungkin Allah akan sia-siakan. Kayak dikatakan, la tas'alanna bani adam hajatan was'alil ladzi abwabu lam yuhjabu. Jangan kamu itu meminta kepada Bani Adam, kepada manusia, hajatan, kebutuhan, keperluan. Tapi apa? Mintalah kepada zat yang tidak pernah tertutup pintunya. Artinya apa? Manusia ada waktu-waktu, ada waktu-waktu yang kita tidak bisa meminta kepadanya. Digembok rumahnya, dikunci rumahnya, tokonya dikunci. Kalau malam masa bisa kita ngentuk rumahnya dia, mau minta-minta ya diusir. Tapi Allah tidak pernah tertutup. Kapanpun kita minta kepada Allah, nggak pernah tertutup pintu Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah itu murka kalau ada seorang hamba nggak pernah minta kepada Allah. Allah akan murka. Kenapa? Berarti ini hamba merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan apa? Marah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya manusia, wa bani Adam hina yusalu yaghdabu. Manusia itu ketika diminta akan marah dia. Walaupun yang dermawan, sekali dikasih, dua kali dikasih, ketiga kali terus-terusan, dia pasti orang ngamuin kok. Tapi Allah enggak akan pernah marah. Bahkan Allah marah ketika seorang hamba tadi apa? Tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tiga hal ini. Karena tadi apa? Allah mewahyukan kepada Nabi Adam 4 perkara. 4 perkara ini seluruh daripada kebaikan terkumpul di situ. Untuk kamu dan untuk anak-anak kamu. Pertama, jangan menyekutukan Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan Allah. Ibadah yang ikhlas. Jangan ibadah karena manusia, sia-sia. Yang kedua, yaitu khoslah untuk kamu. Satu perkara untuk kamu itu, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Amal ibadah kamu itu untuk kamu, bukan untuk Allah. Ketika kamu beribadah, ketika kamu melakukan amal soleh, maka Allah akan mengganjar kamu, Allah akan membalas dan memberi pahala kepada kamu. Ini yang kedua. Karena itu selalulah taat kepada Allah, taatlah kepada Allah dengan ikhlas, jangan menyekutukan Allah. Yang ketiga, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Ini hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah dengan selalu kamu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengijabahi daripada doa kamu. Allah akan mengijabahi daripada doa kamu. Nanti ada yang keempat. Tapi yang perlu diketahui juga ya, bahwa apa? Kita ini kalau minta kepada Allah tadi itu pertama jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Mintalah kepada Allah, kapan Allah akan memberikan ya kamu terima. Itu adalah waktu yang terbaik untuk kamu. Kemudian di dalam berdoa itu, ketika kita ingin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syarat-syaratnya. Ya ini yang kadang kita lupakan. Kita minta kepada Allah tapi kita melupakan syarat-syaratnya. Syarat yang paling penting yaitu bersihkan diri kamu daripada yang haram. Ini yang pertama. Bersihkan diri kamu daripada yang haram. Jangan minta kepada Allah tapi bajunya dari hasil haram. Jangan kamu minta kepada Allah tapi makanan kamu dari hasil yang haram.
Jangan kamu mohon kepada Allah tapi ternyata pas sajadah kamu, kemudian ya pakaian untuk sholat kamu ternyata dari haram. Kita walaupun sampai nangis, kalau itu dari haram sia-sia. Kan itu Nabi menceritakan ada apa? Seorang yang sufi terkenal dia nangis, dia selalu nangis. Rajulun ash'as aghbar. Dia itu seorang laki yang dia rambutnya compang-camping, tidak karuan rambutnya, tidak terurus. Kemudian berdebu, ya muddu yadai ila sama, ngangkat tangannya ke langit. Wa yaqul ya Rabb, nangis dia. Kalau perlu istighosa setiap harinya dia. Nangis, tapi wa mat'amu haram, kata Nabi, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, setiap hari dikasih dari makanan yang haram. Fa anna yustajabulah, kata Nabi, dari mana mau dikabulkan doanya? Semuanya dari yang haram kok. Karena itu pingin diijabahi doanya, murnikan, bersihkan diri kamu daripada hal yang semuanya daripada yang haram. Pakaiannya, makanannya, kemudian semuanya, tempat tinggalnya, apapun, jangan sampai daripada hasil yang haram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, cari wasilah, perantara untuk diterimanya doa daripada kita. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan apa? Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara. Di antara perantara yang ada yaitu apa? Minimal kamu ketika mau minta kepada Allah, minimal memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat di awal doa dan di akhir doa, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salawat yang kita panjatkan, yang kita ucapkan enggak mungkin ditolak. Kalau kita salawat di awalnya, salawat di akhirnya, semuanya akan diterima saat doa-doa kita. Karena itu ambillah perantara daripada apapun yang kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebelum kita berdoa, kita hatamkan Al-Quran, baru mohon kepada Allah. Wah, ini wasilah perantara yang sangat besar nih. Hataman Al-Quran dulu, baru mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sebelum berdoa, kita bersedekah terlebih dahulu. Kita qiyamul lail di malam hari, bangun malam ibadah, kemudian baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua terlebih dahulu. Artinya kita mulai daripada amal perbuatan baik, baru mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasilah, ini perantara. Jangan kita tidak pernah ibadah, tidak pernah berzikir, langsung minta. Ya insya Allah dikabulkan siapapun yang minta. Tapi kalau bisa dengan perantara. Allah sendiri mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah. Mintalah kepada Allah, memohon, berharaplah kepada Allah dengan apa? Dengan adanya perantara. Ya, ini yang dimaksud daripada perantara. Artinya apa? Kebaikan yang kamu lakukan itu akan memudahkan kamu untuk mendapatkan apa yang kamu minta, apa yang kamu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau kita lakukan, insya Allah ya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya juga doa yang baik. Ya, doa jangan mendoakan orang jelek. Doa yang baik. Kalaupun ada orang yang berbuat jelek kepada dia, doakan dia dapat hidayat. Kalau dia jadi orang jelek, kamu doakan dia jadi orang yang jelek juga. Itu akan madaratnya kembali kepada kamu. Tapi kalau ketika dia jadi orang jelek, kamu doakan dia dapat hidayat, iya, manfaatnya juga untuk kamu. Dia tidak akan mengganggu kamu. Minimal dia tidak akan mengganggu kamu. Minimal. Apalagi kalau dia sampai menyesali dari perbuatannya sehingga dia minta maaf kepada kamu, akhirnya dia jadi teman baik kamu, itu akan manfaat. Karena itu jangan mendoakan orang dengan doa yang jelek. Mintakan dia untuk mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya kita bisa melakukan daripada 3 hal ini. InsyaAllah yang keempat akan kita bahas pertemuan berikutnya, yaitu antara hamba dengan hamba. Hubungan antara hamba dengan hamba. InsyaAllah kita akan jelaskan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita semuanya, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan langsung mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.